Menikahi Hot Om. Bab 232. Non. Bo pulang? Iya, Non. Sudah maghrib. Anak-anak biar Mbok jemput sebentar. Iya, Mbok. Terima kasih. Biar saya saja yang jemput anak-anak. Nggak apa-apa, Non. Nggak apa-apa, Mbok. Cuma di depan rumah, nggak jauh. Baik, Non. Bo pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sepulang asisten rumah tangganya itu, perempuan yang masih menggunakan rok span hitam selutu dengan kemeja putih tersebut memindahkan sayur yang tadi Mbok Sri masak dari dalam kuali ke mangkuk. Tiba-tiba saja terdengar suara anak-anaknya ketika Dia masih membawa mangkuk panas tersebut. Mama! Langkah yang tadinya hendak ia bawa ke meja makan malah berbelok ke arah depan. Pintu yang tidak tertutup itu menampilkan para buah hatinya dan satu sosok lelaki tinggi tegap di tengah-tengah mereka. Masih terlihat samar-samar di pandangannya sosok itu. Tapi ketika mereka telah sampai di depan pintu, mangkuk panas yang masih ada di tangan Widya itu langsung jatuh begitu saja. Ia syok bukan main. Kuah yang masih panas itu bahkan tidak terasa menyiram kakinya. Deburan mangkuk kaca kontan berserakan kemana-mana. Demi apapun, tulangnya langsung terasa lemas. Seketika itu jantungnya memompa dengan cepat. Mulutnya bahkan masih sempat menggumamkan sesuatu. Mas Mahesa. Mama. Mahesa buru-buru menurunkan Nina dari punggungnya. Ketiga anaknya itu berteriak ketika melihat pemandangan di depannya. Mahesa buru-buru menahan ketiga buah hatinya tersebut. Jangan panik, oke. Om akan tolong Mama. Bahaya kalau kalian ke sana. Banyak kaca. Tapi, Om, trust me. Nina mengangguk. Nata dan Niko juga melakukan hal yang sama. Anak pertama Widya tersebut malah penasaran apa yang selanjutnya akan dilakukan oleh lelaki dewasa di depannya ini. Mahesa kemudian mengajak anak-anaknya masuk untuk duduk di sofa ruang tamu. Duduk dengan tenang di sini, jangan kemana-mana sebelum nanti Om selesai bersihin kacanya. Oke, Om. Siap, Om. Maaf ya, Om. Jadi ngerepotin Om Mahesa. Cara bicara Nina selalu manis. Membuat Mahesa gemas untuk menarik hidung mancungnya. It's okay. Sedangkan Nata hanya diam, memperhatikan ibunya yang terlihat terguncang. Wanita itu bahkan berdiri limbung di tempatnya. Ia hampir saja terjerembab ke belakang kalau saja Mahesa tidak cepat-cepat menangkap tubuhnya. Mendekapnya dengan erat agar tidak terjatuh. Untuk sesaat mata mereka saling mengunci. Setelah sekian lama tidak saling bertemu, tatapan itu masih tetap sama. Begitu dalam dan mengintimidasi. Ia tahu lelaki itu memperhatikan detail wajahnya walau matanya tidak bergerak. Membuat jantungnya berdetak tidak karu-karuan. Demi apapun, perempuan itu masih berharap semua yang terjadi saat ini hanyalah mimpi. Sungguh ia tidak siap jika hal ini adalah nyata. Rasa bersalah jelas saja langsung bersarang di dadanya. Mungkin saja ia terlalu kejam memisahkan anak-anaknya dengan lelaki itu terlepas apa yang menjadi alasannya. Hati-hati. Tubuh Widya terasa masih melayang. Begitu juga dengan pikirannya. Saat Mahesa bahkan menarik tangannya menuju dapur untuk mencari keran air pun ia membiarkannya. Dengan segera lelaki tampan tersebut menarik perlahan kaki yang tampak memerah itu di bawah keran dan membuat benda itu mengalirkan airnya. Matanya memindai sekitar, mengambil kursi dan menyuruh Widya untuk duduk di sana. Duduk. Perempuan yang terlihat berkali-kali lipat lebih cantik dan anggun dari yang terakhir Mahesa lihat itu sungguh merasa serba salah. Dia tidak tahu harus bersikap bagaimana. Aku bisa mengatasinya sendiri. Bukan Mahesa jika tidak memaksa. Lelaki itu membuat Widya duduk sesuai perintahnya. Terkejut. Tanya Mahesa dingin. Seharusnya aku yang merasakan hal itu ketika melihatmu.
Bagaimana bisa ada orang mati yang bangkit dari kubur setelah 5 tahun? Mahesa berjongkok, menarik kaki Widya yang lain yang juga tampak memerah. Kedua punggung kakinya ternyata sama-sama memerah. 20 menit. Jangan beranjak dari sana. Biarkan airnya tetap mengalir kalau tidak ingin kulitmu melepuh. Lelaki itu beranjak dari sana. Mati-matian ia berusaha mengendalikan dirinya agar tidak terbawa suasana. Jangan tanyakan bagaimana perasaannya saat ini, air matanya bahkan sudah menitik ketika sudah berbalik memunggungi sang wanita. Tega sekali perempuan itu membuatnya begini. Hukuman yang dia berikan begitu kejam. Entah kenapa harus seperti ini caranya. Membuat anak-anak mereka juga harus menjadi korban. Tidak ingin tenggelam dalam perasaan yang tidak menentu, cepat-cepat ia menetralkan perasaannya yang menggebu agar tidak lepas kendali. Ia usap matanya yang sedikit basah, kemudian memindai sekitar, mencari alat-alat pembersih lantai. Setelah menemukannya ada di dekat dapur, ia segera mengambilnya dan bergerak ke ruang tamu dan membersihkan sayur yang berserakan serta serpihan kaca yang berhamburan kemana-mana. Om, gimana keadaan Mama? Is fine. Niko yang bertanya di sana. Saat Mahesa datang membawa peralatan bersih-bersihnya. Mama kalian nggak apa-apa. Tapi karena kena kuah panas, kakinya harus disembuhkan dengan air mengalir. Don't worry. Please help Mama, Uncle. For her. I don't want anything bad to happen to her. Nina sedih kalau Mama sakit. Mahesa menghampiri sejenak Nina. Meletakkan alat kebersihan itu, duduk di salah satu sofa dan memindahkan anak gadisnya itu di atas pangkuannya. Don't besat, I'm here for you. Mama nggak kenapa-napa. Jangan khawatir. Om juga seorang dokter, Om akan obati Mama kamu. Fokus Nina langsung teralihkan. Menatap Mahesa dengan mata yang berbinar-biar. Really? Wow, Om semakin mirip sama Papa. Papa juga dokter, Om. Keren. Wajah yang tadinya terlihat sedih itu kembali memancarkan sinarnya. Mendengar Mahesa adalah seorang dokter, gadis cilik itu seperti mendapatkan jackpot. Ia jadi lebih tenang sekarang. Oke, Nina udah nggak khawatir lagi. Ada Mr. Dokter di sini yang bisa tolongin Mama. Begitu saja Mahesa mengecup pelipis Nina. Dan hal itu tidak luput dari pandangan Nata dan Niko. Manja, Nina. Om Bi itu Mas Niko duluan yang temuin. Jadi jangan sok akrab deh. Nina menjulurkan lidahnya pada Niko. Om Bi juga punya Nina. Ya, kan, Om. Mahesa tertawa kecil. Yes, my princess. I'm you. Yay. Tuh, Mas Niko dengar sendiri, kan? Mahesa hanya bisa tertawa kecil melihat tingkah anak-anaknya. Setelah berhasil menenangkan mereka, ia pun meminta izin untuk melanjutkan pekerjaannya. Dengan cermat ia membersihkan setiap sudut ruang depan itu. Memastikan tidak ada sisa kaca yang bisa melukai anak-anaknya. Setelah semuanya bersih, ia pun memastikan lantai itu tidak licin dengan mengepelnya menggunakan air sabun lalu membilasnya dengan air bersih. Lantainya masih basah. Tetap di sana, oke. Oke. Siap, Pak Dokter. Kepala itu kembali menggeleng. Kembali tertawa melihat respon malaikat-malaikat kecilnya itu. Dan matanya sekilas menatap Nata yang terus menatapnya dalam diam. Ja tersenyum melihat putranya yang tidak memiliki banyak ekspresi itu. Dan hal yang menakjubkan, jagoannya itu membalas senyumannya walau hanya dengan seulas senyuman tipis khasnya. Usai membersihkan lantai, lelaki itu menggembalikan alat-alat kebersihan itu pada tempatnya. Ia melangkah menuju kotak obat yang tadi ia lihat menggantung di samping kaca wastafel yang ada di dapur. Di sana, ia melihat salep luka bakar yang mungkin saja ada. Dan beruntungnya memang ada. Widya terdiam di tempatnya. Air matanya terus saja mengalir.
Entah kenapa hatinya kembali merasa sakit. Seperti ada luka lama yang berusaha kembali dikupas. Entah perasaan apa yang dominan ia rasakan sekarang. Rasa bersalah, atau rasa yang lainnya. Ia juga tidak tahu pasti dengan perasaannya sendiri. Semuanya terlalu rumit untuk diurai. Lama berjibaku dengan pikirannya sendiri, ia buru-buru mengusap buliran bening yang mengalir di wajah cantiknya ketika mendengar Mahesa bergerak ke arah dapur. Tidak lama kemudian, lelaki itu melangkah ke arahnya membawa kursi kecil, handuk bersih dan salep di tangannya. Ia letakkan kursi itu di samping Widya. Mematikan keran lalu duduk di tempat duduk rendah yang ia bawa tadi. Ia membentangkan handuk kecil yang ia minta pada Nina tadi di atas pangkuannya dan meraih kaki Widya satu persatu lalu mengeringkannya. Mas. Mahesa diam 1000 bahasa. Membuat Widya semakin merasa bersalah. Ia pindai sekali lagi penampilan lelaki itu. Penampilannya jauh berbeda dari penampilannya yang dulu. Rambut lelaki itu bahkan sedikit panjang dan bisa diikat. Wajahnya juga ditumbuhi vivo, clock shadow yang membuatnya makin terlihat matang. Melihat itu cukup membuat Widya bertanya dalam hati. Apa Jingga tidak mengurusinya sampai penampilannya jadi seperti ini? Ya, walau tubuh itu makin terlihat kokoh, tapi seperti tidak terawat. Ja merasa prihatin melihat itu. Mahesa, setelah lelaki itu usai memberikan salep pada kedua kaki putih Widya, ia menurunkan kaki tersebut dari atas pangkuannya dengan hati-hati dan segera beranjak dari sana. Meninggalkan wanita itu begitu saja tanpa mengucapkan satu patah kata. Widya pun segera berdiri dari duduknya. Melangkah menuju lelaki itu. Mas. Kamu boleh hukum aku, Bun, sambar Mahesa. Lelaki itu berbalik. Menatap Widya dan memberikan tatapan dalamnya. Terlihat jelas tatapan terluka itu. Tapi jangan dengan anak-anak kita. Mereka butuh aku. Widya menelan ludahnya dengan susah payah. Seketika tertekan dengan ucapan Mahesa. Air matanya langsung berguguran begitu saja. Rasa bersalah itu langsung menekan hatinya. Yang kamu lakukan terlalu kejam. Tidakkah kamu kasihan dengan mereka? Tekan Mahesa menahan suaranya. Bagaimana mereka merindukan ayah kandung mereka membuatku pedih. Mereka tidak butuh ayah lain selain ayah kandungnya. Jangan mencoba menggeser posisiku di hati mereka dengan lelaki lain, Bun. Widya tergugu dalam tangisnya. Menutup mulutnya dengan tangan, menahan suaranya agar anak-anak mereka tidak mendengar. Bukan begitu, Mas. Widya memberanikan diri membalas tatapan Mahesa. Suaranya pun penuh dengan tekanan. Aku hanya tidak ingin mengganggu kebahagiaanmu dengan keluarga kecilmu. Kamu sudah memiliki anak lain yang juga perlu kamu urus. Keluargamu juga menyayangi mereka. Bajingga, Siena, aku hanya tidak ingin. Geram, Mahesa melangkah ke arah Widya dan membawa tubuh itu ke sudut dinding. Kedua tangan kokohnya mengurung perempuan tersebut di antara tubuhnya yang menjulang tinggi. Tubuhnya ia buat sedikit mewidyakuk, mensejajarkan wajahnya dengan wajah perempuan itu. Tahu apa kamu dengan hubunganku dan Jingga, Bun? Desis Mahesa. Jangan mencari alasan padahal kamu sendiri yang ingin berhubungan dengan laki-laki lain. Mahesa mencuri kesempatan untuk menatap lamat jamat wajah cantik nan ayu itu dari dekat. Demi apapun, wanita ini makin memesona. Aura keibuan dan dewasanya terpancar jelas. Membuatnya semakin menarik. Aroma wangi yang tidak pernah berubah itu tetap sama. Mampu memikatnya seketika. Perasaannya juga terasa campur aduk sekarang. Bahagia mengetahui separuh hatinya ini ternyata masih hidup dan dalam keadaan sehat. Kecewa dengan cara yang perempuan itu lakukan serta fakta bahwa dia telah berhubungan dengan lelaki lain. Perasaan dua insan yang masih sama-sama pekat itu saling tidak menentu.
berdebar pada cangkang hatinya. Masing-masing mencoba melindungi diri agar tidak kembali patah. Sepasang tangan kokoh Mahesa bergerak untuk mengusap wajah lembut itu, menghapus air mata wanita tersebut. Sesaat, Mahesa menatap bibir Ranum yang telah lama tidak ia jamah. Matanya memaku di sana. "Look, Widya Renjana Putri," ucap Mahesa tepat di depan bibir Widya. "Waktumu hanya malam ini untuk memberitahu mereka jika aku adalah ayah kandungnya." Tatapan itu begitu mengintimidasi. Wajah mereka berdua bahkan sangat dekat, hampir tanpa jarak. Entah dorongan dari mana, bibir Mahesa sudah hendak bergerak mendekat, namun tinggal beberapa inci saja, suara anak-anaknya membuat tubuhnya refleks tertarik mundur menjauhi Widya. Lelaki itu berbalik menyambut anak-anaknya yang berlarian ke arahnya dan mantan istrinya itu. Dada perempuan yang tadinya terasa begitu sesak itu seketika menjadi lega. Ia langsung meraup udara sebanyak-banyaknya untuk melonggarkan paru-parunya yang menyempit. Setelahnya ia menyusul Mahesa untuk menghampiri putra-putrinya. "Kenapa cepat sekali Ombi pulang?" tanya Nina yang merasa kecewa ketika Mahesa pamit untuk pulang. "Main di sini dulu aja. Istirahat lebih awal. Besok kita jalan ke Kahyangan, bukan?" Gadis cilik itu langsung menganggukkan kepalanya. Paham akan arahan Mahesa. Niko yang tadinya juga merasa kecewa juga langsung mengerti. "Sepedanya juga, kan Om?" sambar Niko. "Om janji ajarin Niko naik sepeda." "Oke, Yeyai," seru Niko lagi. "Tos, Nin, Tosi." Untuk sesaat Widya bisa melihat bagaimana Nina dan Niko akur. Mereka bahkan menepukkan tangan mereka berdua ke udara. "Nata, thank you for helping my mom, Unchle." Mahesa tersenyum, mengacak rambut putra pertamanya itu. Ialah yang tetap tenang di antara kedua saudaranya. "Anytime, Nata." Setelahnya, tanpa berpamitan pada Widya, lelaki itu beranjak dari hadapan anak-anaknya dan mulai melangkah pergi. "Mas," ucap Widya pada akhirnya, membuat langkah Mahesa yang sudah sampai di ambang pintu terhenti. Lelaki itu pun berbalik. Matanya menatap sepasang mata Widya, menyiratkan sesuatu di sana. Untuk sesaat, mereka hanya saling berpandangan. Sebelum akhirnya Mahesa menjawab panggilan ibu dari anak-anaknya itu. "Saya, Buna." Anak-anak mereka ikut tertegun mendengar cara lelaki itu memanggil ibunya. Matanya menatap wajah ayah dan ibu mereka secara bergantian, ikut merasa bingung. Jelas mereka tahu, panggilan itu adalah panggilan kesayangan Widya, yang hanya diucapkan oleh saudara dan saudari ibunya itu, serta ayah kandung mereka yang juga menggunakan sebutan yang sama. Widya meneguk ludahnya susah payah. Tahu sedang diperhatikan oleh anak-anaknya. Setelah ini ia harus bersiap untuk ditodong berbagai pertanyaan dari putra dan putrinya itu. "Thank you." Hanya dua kata itu yang meluncur dari bibir Widya untuk Mahesa atas bantuan lelaki itu. Tidak ada yang lain walau benaknya ingin mengungkapkan banyak kalimat. Semua tertahan dalam tenggorokannya. "Mama, can you explain this?" Nata yang langsung menuntut jawaban ibunya. Dan Mahesa kembali berbalik. Tidak mengucapkan sepatah kata apapun. Ia menghilang di balik pintu yang ia tutup. Membiarkan Widya menjelaskan semua pada anak-anaknya. Ya, jelas saja ia sengaja melakukan hal itu. Memanggil wanita itu dengan panggilan kesayangannya. Yang pasti akan membuat putra dan putri mereka bertanya-tanya. Ingin anak-anaknya segera tahu, kalau yang ada di hadapan mereka sedari tadi, adalah ayah kandungnya.